Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillah masya Allah la yasubul khairan illallah. Bismillah masya Allah la yasubul su'an illallah. Bismillah masya Allah maka min nikmatin Allah. Bismillah masya Allah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sholat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasa di pagi hari ini kita mengadakan pelatihan untuk berdakwah, dan di pagi hari ini yang akan membawakan materi yaitu Bapak Ahmad Fauzi dan Bapak Saifullah dengan tema mengapa kita harus belajar agama Islam, yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Yang kedua yaitu mengapa doa kita tidak terkabulkan. Untuk yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauzi dengan tema mengapa kita harus belajar agama Islam, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dari sini doang ya kedengaran. Udah sana? Oh enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul. Semoga berkumpulnya kita dapat bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk pengikutnya yang setia dan taat kepadanya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menggunakan versi kajian. Ya, mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajari, tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi menasihati.
Di sini saya hanya sebagai seorang pengganti yang harusnya jadwal Pak Iin hari ini. Makanya saya juga buat materi cuma segini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berisi. Amin. Baik. Untuk tema kali ini saya ambil kenapa harus belajar Islam. Kira-kira ada yang tahu nggak Pak jawabannya Pak? Tidak tahu. Kenapa harus belajar Islam? Jar, kenapa Jar? Supaya menguatkan iman. Apa Jar? Hah? Ambil jawaban yang mudah aja ya Pak. Kenapa harus belajar Islam? Karena kita orang Islam Pak. Kalau bukan Islam ya untuk apa belajar Islam? Yang kedua, kapan sih kita tahu kalau seseorang itu sudah berhasil dalam berislam atau belum? Kira-kira kapan? Pak Heri nggak tahu mulu nih. Pak Jan? Kalau yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak puasa jadi puasa, yang tadinya nggak pernah ibadah jadi ibadah. Mungkin di situ bisa kelihatan. Namun untuk menjawab kenapa harus belajar Islam, saya hanya ingin ambil beberapa versi analogi aja. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah mempunyai tugas. Apa sih tugas para nabi? Apa kira-kira tugas para nabi? Tugas para nabi itu adalah berdakwah. Tugas para nabi itu adalah ngasih tahu manusia. Kenapa manusia perlu dikasih tahu? Karena kalau dibiarin manusia bakal ngaco. Kalau dibiarin manusia bakal ngawur. Mungkin di antara kita pernah ngelihat tanah ya, tanah yang ada di depan halaman itu. Kira-kira kalau tanah itu kita tanam bunga, itu bakal tumbuh apa Pak? Tumbuh bunga. Tapi rumputnya ikut tumbuh. Tapi kalau tanah kita biarkan nggak ditanemin apa-apa, kira-kira tumbuh apa Pak? Tumbuh apa Pak? Tumbuh rumput, tumbuh ilalang. Begitu pula manusia. Kalau nggak ditanami kebaikan-kebaikan, maka akan tumbuh kejelekan-kejelekan. Walaupun kita sudah tanam bunga, rumputnya ikut tumbuh nggak? Apalagi nggak ditanemin bunga, yang tumbuh rumput. Makanya kalau kita sepekan aja ya, nggak ikut pengajian, nggak ikut ini yang baik-baik, pasti rusak, pasti bakal jelek. Maaf Pak Kiai, pasti bakal jelek. Tapi bukan saya yang berbicara, tapi Allah yang berbicara di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
demi waktu. Waktu itu kira-kira mundur apa maju, Pak? Maju. Jadi nggak bisa mundur, nggak bisa di pause, nggak bisa berhenti. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti jelek, pasti rugi, kecuali illal ladzina amanu, yang memelihara keimanan dan memelihara amal soleh serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Oke, manusia itu kayak tanah. Kalau tanah ditanami bunga akan tumbuh bunga, tapi rumputnya ikut juga. Begitupun manusia. Manusia itu udah ikut belajar sholat, tapi masih ada jelek-jeleknya nggak, Pak? Udah ikut belajar puasa, tapi masih ada jeleknya. Bahkan udah ikut pengajian kayak gini, Pak, masih ada nggak yang ngomongin orang? Ya itulah. Rumput tadi. Walaupun kita tanami bunga, tapi masih ada jeleknya. Maka dari itu, ayo kita sering-sering dan gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kebaikan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata, jika seseorang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Saya mau kasih contoh lagi, Pak. Ada yang bisa bawa mobil? Yang bawa motor, Pak Heru nih. Pak Heru nih sering saya lihat bawa motor nih. Pak Heru udah tahu nih, Pak Heru bawa motor di jalan lurus nih. Kira-kira kalau stangnya dilepas itu dia bakal lurus juga nggak, Pak Heru? Pasti miring, kalau nggak ke kanan ke kiri. Saya pernah nyoba, saya pernah pinjem mobilnya Pak Kiai Heri. Saya pikir mobil Kiai ini lurus aja nih. Ternyata begitu saya lepas setir juga nggak bisa lurus. Begitulah manusia. Walaupun udah diisi, tetap harus di maintenance, tetap harus belajar supaya tidak oleng, supaya tidak miring ke kiri ke kanan. Begitulah manusia. Walaupun keluaran dari pesantren, walaupun seorang ustadz, walaupun seorang kiai, tapi kalau tidak ikut aturan, tetap akan ngaco. Kalau tidak ditambah dengan ilmu lagi, tetap akan ngawur. Oleh karena itu, marilah kita lebih semangat lagi dalam mengikuti kajian-kajian, terutama di Masjid Al-Iman ini. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, semoga dengan mengikuti kajian-kajian, dengan mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, semoga rumput-rumput yang tumbuh di pinggir-pinggir bunga akan tercabut dan akan hilang. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.